to keep it holy. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti kebaktian online pada Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-9 kuartal pertama 2021. Saya, Pastor Bruce, akan memimpin acara kebaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi Sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Ratna. Setelah itu kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Felicia. Seterusnya, cerita kanak-kanak pula akan dibawa oleh pengarah Jabatan Anak-anak Mission, Puan Yvonne Darren. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Baun. Pelajaran Sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Jogri Gelu. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Tajuk berita mission kita hari ini, berterima kasih kepada Tuhan untuk sebuah meja. Dinara yang berumur 7 tahun dengan tidak sengaja membuat emaknya marah tentang makanan dan makan malam pada waktu makan malam. Dinara memberitahu ibunya bahawa Tuhan yang memberikan meja tersebut kepada mereka. Ibunya sangat terkejut mendengar kata-kata itu daripada anaknya. Dinara menceritakan kepada ibunya bahawa seorang guru yang menganuti agama Kristian Seventh-day Adventist memberitahu mereka tentang Tuhan semasa kelas. Dinara dimarahi oleh ibunya kerana tidak menghormati bapanya yang sudah bersusah payah membeli meja tersebut. Ibu membawa bersama beberapa orang ibu bapa pelajar lain pergi berjumpa dengan pengetua sekolah. Pengetua sekolah berjanji bahawa nama Tuhan tidak akan disebut lagi. Sejak peristiwa itu, Dinara tidak lagi dengar nama Tuhan disebut. Namun, Dinara selalu berfikir mengenai Tuhan. 9 tahun berlalu. Dinara dan keluarganya berpindah ke rumah baru di mana Dinara terjumpa sebuah Alkitab kanak-kanak yang sudah uzur. Dinara sangat suka dan merasa seronok membaca buku itu, tetapi Dinara tidak begitu memahami apa yang dia baca. 3 tahun kemudian,
Dinara belajar bahasa Inggeris di sebuah sekolah Adventist dan cikgu menjemput Dinara dan pelajar lain untuk pergi ke perjumpaan pada hari Sabat. Dinara menghadiri perjumpaan pada hari Sabat itu. Perjumpaan itu sangat meriah dan seronok. Mereka berdoa, belajar tentang Alkitab dan bernyanyi. Hampir setiap hari Sabat, Dinara menyertai perjumpaan tersebut. Tetapi lama-kelamaan, Dinara semakin berasa tidak selesa. Sesuatu telah mengganggu fikirannya. Adakah saya buat sesuatu yang benar? Apakah yang saya buat di sini? Saya bukan berasal dari orang Kristian, fikir Dinara. Oleh itu, Dinara pun berhenti dari pergi ke perjumpaan itu. Suaminya, Nikolai, melihat kemelut yang melanda Dinara. Dinara menceritakan apa yang bermain di fikirannya. Nikolai menasihati Dinara agar tidak perlu risau dan takut untuk membaca Alkitab dan pergi beribadah ke gereja Seventh-day Adventist. Akhirnya, Dinara menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Terima kasih kerana telah menyokong pendidikan Seventh-day Adventist di Divisi Euro Asia melalui doa dan persembahan anda. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Hari ini kanak-kanak akan bersama dengan Aunty Gloria. Mari kita baca di dalam Mazmur 18 ayat 2. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatan aku. Maksudnya Tuhan adalah sama seperti batu besar. Kita boleh membina kehidupan kita di atasnya dan berita baik. Tentang kasih kurniaan adalah saya berasa gembira apabila saya dan kamu bertumbuh di dalam Yesus. Tajuk pelajaran Alkitab kita pada hari ini adalah batu dan pasir. Oh, maafkan saya. Saya tidak tahu kamu berada di sana. Saya telah melihat dan mendengar banyak perkara ajaib, dan saya kurang pasti apakah maknanya. Segalanya bermula apabila sekumpulan orang ramai duduk di lereng bukit dan pada waktu tengah hari. Maksudnya semuanya mempunyai pelajaran masing-masing seperti saya. Saya membina rumah, tetapi tidak pada hari ini. Saya menyertai sekumpulan orang ini duduk di lereng bukit. Yesus berada di sana. Dia sedang menyampaikan cerita dan mendengar. Suaranya begitu jelas kedengarannya, dan ini yang mengelirukan saya. Dia memberitahu tentang sebuah rumah. Biar saya menceritakannya kepada kamu. Pada suatu hari, ada seorang lelaki yang ingin membina sebuah rumah seperti saya. Lelaki tersebut memilih kawasan berbatu. Kedudukannya agak tinggi dari paras laut. Lelaki tersebut bekerja kuat memikul peralatan pembinaan. Bayangkan, kamu adalah pekerja saya. Oleh itu, lelaki tersebut memikul bahan-bahannya untuk memenuhi dindingnya. Di sini, rumah itu akan selamat didiami dan dasarnya adalah kukuh. Akhirnya buku rumah itu siap. Apabila musim hujan tiba, angin ribut bertiup kencang. Tetapi rumah itu selamat. Lelaki tersebut telah membinanya di atas dasar yang kukuh, batu yang kuat. Sangat masuk akal kan? Bukan? Orang ramai pun berpikir demikian. Mereka mengangguk kepala dan katakan, Amin. Dan Yesus memberitahu mereka, jika kamu mendengar firman Tuhan dan hidup untuknya, maka kamu sedang membina rumahmu di atas batu itu. Adakah masuk akal? Membina rumah di atas batu? Ya, memang benar.
sebukan amin sekali lagi. Seorang lelaki lain juga membina rumah. Lelaki ini memilih untuk mendirikan rumah di kawasan berpasir, tempat air mengalir. Dia mungkin membina sebuah rumah yang kuat. Dia mungkin telah bekerja keras. Akhirnya bumbungnya disiapkan. Apabila musim hujan tiba, angin bertiup kencang. Air sungai mengalir deras dan mulai membanjiri tebing. Sekarang akan berlaku banjir. Tetapi rumah itu roboh dan dianjurkan. Apakah yang tidak kena? Kenapakah rumah itu roboh? Lelaki tersebut telah membina rumahnya di atas pasir. Tanah dasarnya kurang kukuh. Apakah yang Yesus katakan mengenainya? Baca Matius 7 ayat 26. Saya rasa Yesus berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Apakah agaknya? Di dalam cerita ini, Ia mengajar kita bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Dia juga adalah batu karang kita di mana kita dapat berlindung di dalam Dia. Ayat hafalan kita hari ini adalah dalam Mazmur 18 ayat 2. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku." Ayat ini membuatkan kita berasa selamat berdiam di dalam Tuhan karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Tidak ada satupun yang dapat memberikan perlindungan kepada kita sekiranya kita tidak berpegang teguh pada ajarannya. Anti berasa gembira karena Tuhan sangat mengasihi saya. Bagaimanakah anak-anak? Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup sabat kita minggu ini, mari kita baca message kita pada sabat ini bersama-sama. Selamat berjumpa lagi anak-anak semua. Bye. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya. Pastor Bruce akan membawa kita mendengar ringkasan Cornerstone Remaja pada Sabat ini yang bertajuk Mari Melihat. Ayat kunci kita pada pagi ini diambil dari Yohanes 1 ayat 45 dan 46. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Mari kita menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Di dalam buku tulisan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 141 dan 142, Filipus berkata kepada Nathanael, "Mari dan lihatlah." Ia tidak meminta agar mereka menerima kesaksian orang lain, melainkan agar ia sendiri datang melihat Kristus. Sekarang karena Yesus sudah naik ke surga, maka murid-muridnya lah yang menjadi wakil-wakilnya di antara manusia, dan salah satu alat yang paling baik untuk menarik jiwa-jiwa kepadanya ialah dengan meniru teladan tabiatnya dan kehidupan kita sehari-hari. Orang boleh melawan serta menentang segala keterangan kita yang tepat. Mereka boleh menolak segala seruan kita. Tetapi hidup kasih yang tidak mementingkan diri adalah dalil yang tidak dapat dibantah. Hidup sesuai dengan pengakuan yang ditandai dengan kelemah lembutan Kristus adalah kuasa di dunia ini. Tahukah Anda, The Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume 5 muka surat 909 dan 919. Andreas dan Yohanes
mengikuti Yesus dalam kesadaran mereka bahwa mereka mengenal Dia menjadi anak domba Tuhan. Yohanes 1 ayat 36. Andreas dan Yohanes adalah pertama menjadi pengikut Kristus, kemudian Petrus, Filipus, Nathanael, Bartolomeus mengikut mereka juga. Nathanael adalah salah seorang yang paling kecil, tetapi sangat taat dan sungguh-sungguh menantikan penghiburan bagi Israel. Lukas 2 ayat 25. Dan bercita-cita tinggi untuk mencapai harapan tertinggi yang diberikan Tuhan di hadapan mereka. Orang Israel sejati tidak semestinya lahir dari keturunan Abraham, tetapi mereka yang memilih hidup harmoni berkenan kepada kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35. Di pandangan lain, di tulisan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, ada mengatakan, segera setelah mereka bertobat, lahirlah di dalam sesuatu kerinduan hendak menyiarkan kepada orang lain supaya betapa indahnya sahabat yang telah didapatinya di dalam Kristus. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati. Terima kasih kepada kita semua yang ikut serta dengan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Jadi pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini bertajuk yaitu melayani dan menyelamat. Jadi ini adalah satu yang boleh kita sudah ambil dan fikirkan siapa yang akan kita bincangkan. Tetapi sebelum kita huraikan dengan lebih lanjut lagi, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau memberkati dan memberi kami ruang dan peluang untuk belajar Sekolah Sabat pada minggu ini. Biarlah pelajaran ini akan menguatkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada kita semua kerana pada minggu ini kita akan belajar mengenai melayani dan menyelamat. Di dalam buku Yesaya bagi 42 ayat 1, yaitu ayat hafalan kita pada minggu ini, ianya berbunyi begini. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi di dalam ayat hafalan ini ianya tertumpu kepada hambaku yang kupegang, yang kupilih, kepadanya aku berkenan, dan rohnya juga menaruh rohnya dan juga menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi siapa yang ditujukan ini ataupun pelajaran pada minggu ini akan mengingatkan kita sesuatu yang dijalankan, sama ada itu nabi, sama ada itu manusia biasa, ataupun sama ada itu pemimpin-pemimpin kerajaan. Tetapi kita akan hurai dengan lebih lanjut lagi. Jadi ini akan menunjukkan kepada kita bangsa hamba. Selalunya kita memikirkan bahwa bangsa hamba ini, tentunya kita memikirkan orang-orang Israel sewaktu mereka diperhambakan di Mesir. Begitu juga kita memikirkan hamba ini tentunya hamba kepada siapa? Hamba kepada orang Asyur, di mana orang-orang Israel menjadi tawanan semasa apa? Pemerintahan Ahaz. Tetapi yang kita kirakan di sini adalah hamba itu, hamba yang macam mana? Sebab hamba di sini kalau kita lihat ianya berketurunan. Keturunannya adalah keturunan daripada Yakub. Itu sebab nama Yakub itu ditukar kepada Israel. Kerana apa? Kerana mereka ini, kerana orang Israel ini betul-betul taat setia kepada Tuhan. Tetapi
Persoalannya, adakah ini menunjukkan kepada Yakub itu sendiri ataupun Israel yang ditukar namanya itu, ataupun adakah itu kepada bangsa-bangsa lain? Jadi ini menunjukkan kepada kita hamba yang macam mana. Adakah itu hamba betul-betul manusia, ataupun hamba ini yang disebut di sini adalah hamba yaitu berjudul ataupun bernamakan Mesias. Jadi kalau kita sebutkan hamba Mesias ini, tentu pikiran kita sudah connect dengan siapa? Connect kepada siapa itu kalau tidak lain Yesus itu sendiri. Jadi ianya menunjukkan kepada kita bangsa orang Israel itu bangsa yang berguna, bangsa yang boleh menjadi pengiktirafan kepada kita. Tetapi tajuknya yang membuat kita di sini menuntun kita adalah kepada Mesias itu. Jadi kalau ianya Mesias, kalau ianya Babylon, tentu ianya bukan Yakub. Tentu ianya bukan para nabi yang lain. Tetapi ianya mengenakan kepada siapa? Mengenakan kepada Yesus itu sendiri. Sebab Yesus inilah yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan mengenali Tuhan dengan lebih mendalam lagi di dalam kehidupan. Dan seterusnya, hamba ini bukannya hamba bangsa yang saya sebutkan tadi seperti hamba di Mesir, hamba kepada orang Asyur ataupun hamba kepada orang Babylon, tetapi hamba di sini adalah individu. Kalau ianya individu, ianya bukan kepada patriark itu sendiri seperti Abraham, kepada Ishak ataupun kepada Yakub itu. Tetapi hamba yang di sini adalah disebutkan yang membawa keadilan kepada bangsa-bangsa. Yang apa? Yang matlamatnya adalah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, dan juga ianya sebagai apa? Sebagai seorang guru yang agung. Jadi kalau itulah yang kita bincangkan, ianya bukan tertumpu kepada orang biasa seperti kamu dan saya, bukannya seperti raja biasa, bukannya seperti para nabi, tetapi ianya lebih daripada itu. Karena apa ianya lebih daripada itu? Karena ianya melepaskan kita daripada tahanan. Jadi kalau saya sebutkan tahanan, mungkin kamu pikirkan bahwa ini mungkin daripada tahanan penjara. Bukan. Ianya bukan daripada tahanan penjara, tetapi tahanan dosa, tahanan buangan, tahanan pembudakan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ianya tidak berminat ataupun tidak begitu tertakluk kepada bangsa, tetapi ianya kepada orang-orang yang mahu Mesias itu sendiri. Jadi kalau kita lihat selanjutnya, Mesias daripada bangsa Persia. Jadi kalau kita melihat dari sini, tentunya kita memikirkan bahwa yang melepaskan orang-orang Israel daripada orang-orang Babylon satu ketika dulu, kita memikirkan tidak ada orang lain, tentunya Kores. Tentunya yang kita pikirkan adalah Zorobabel, Nehemia ataupun Ezra, itu yang kita pikirkan. Tetapi ianya bukan. Karena apa ianya bukan? Karena ianya meletakkan kita kepada orang-orang, siapa orang itu. Memanglah yang melepaskan orang Israel itu, orang Yuda ini daripada tangan Babylon, yaitu Kores sendiri. Sewaktu Kores mengalahkan orang Babylon dan dia memerintahkan untuk orang-orang Jus, orang-orang Israel, Judah pada masa itu supaya mereka balik dan membuatkan, mendirikan, membangunkan Yerusalem itu. Jadi bermaksud kadang-kadang kita memikirkan bahwa Mesias ini adalah yang ditujukan kepada Kores. Memanglah kalau kita memikirkan secara gambarannya, secara individunya, memanglah itu kita pikirkan Kores, itu kita pikirkan mereka Nehemia, mereka Ezra dan Zorobabel. Tetapi ianya lebih daripada itu. Karena apa? Karena Kores tidak diurap.
Karena Nehemia, Ezra, dan Zerubabel tidak diurap. Tetapi yang diurap adalah Mesias. Mesias yang macam mana? Jadi Mesias ini tentunya bukan saja melepas mereka daripada zaman dulu, tetapi ianya melepaskan kita daripada apa? Daripada perhambaan dosa ini. Jadi kalau kita memikirkan ianya raja, ya betul Kores. Kalau kita memikirkan ianya nabi, tentulah Ezra dengan Nehemia. Kalau kita memikirkan pemimpin-pemimpin pada masa itu, tentunya Zerubabel. Tetapi ianya tidak begitu. Karena ianya menunjukkan lebih daripada itu. Lebih daripada macam mana itu? Karena ianya membawa kita kepada satu pengharapan. Pengharapan yang macam mana? Pengharapan yang boleh kita harapkan, yang mendahului kita. Kalau kita menyebut pasal mendahului kita itu, tentunya ianya bukan manusia biasa. Ianya lebih daripada manusia. Siapa itu? Ianya keturunan daripada Raja Daud itu. Jadi kalau kita memikirkan keturunan Raja Daud masih hidup sekarang ini. Siapakah keturunan Raja Daud itu? Memanglah susah kita cari. Karena Raja Daud itu tidak hidup pada zaman kita ini. Tetapi keturunannya ini yang memain peranan daripada siapa? Daripada bapak Raja Daud yang bernama Isai itu, ataupun Jesse. Jadi di sini menunjukkan kepada kita ianya lebih daripada zaman Kores, lebih daripada zaman para nabi, tetapi ianya dari dahulu permulaan dunia ini dicipta sampai kepada kita sekarang ini. Jadi bermaksud di dalam kehidupan kita, walaupun kita memikirkan ianya Mesir, ianya Asyur, ianya Babylon, tetapi ianya bukan begitu. Karena apa? Karena yang kita pikirkan adalah Mesias yang melepaskan kita daripada perhambaan dosa. Bukan saja melepaskan orang Israel satu ketika dulu, tetapi melepaskan kita daripada perhambaan dosa, perhambaan setan itu. Jadi dari sini bahwa yang merasa susah payah, yang merasa kesakitan ini, ianya tidak sebarangan orang. Kalau kita lihat, walaupun Kores, walaupun pemimpin satu ketika dulu, para nabi, Nehemia, Ezra, ataupun yang lain itu, mereka merasa kesulitan di dalam hidup, tetapi tidak ianya melebihi daripada apa yang dirasai oleh Mesias ini. Karena apa? Karena Mesias ini kalau kita lihat daripada kacamata perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kenapa? Dia lahir sebagai manusia, dia dibesarkan sebagai manusia, dia merasa kepahitan, kejijikan, kesusahan di dalam hidup sebagai manusia. Tetapi ianya bukan manusia, tetapi ianya Tuhan yang mati untuk kita, menyelamatkan kita daripada perhambaan dosa itu. Jadi kesimpulan daripada pelajaran kita pada minggu ini adalah menunjukkan kepada apa? Kepada yang menjadi matlamat, yang menjadi tampuk pemerintahan di dunia ini adalah daripada keturunan Esai itu, keturunan Raja Daud itu, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi menunjukkan kepada kita patut memberi syukur, terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang mencipta langit dan dunia, Tuhan yang mati di kayu salib untuk kamu dan saya, untuk menebus dosa kamu dan saya, melepaskan kita daripada apa? Daripada perhambaan. Walaupun mereka yang lain itu seperti para nabi, raja semua, mereka hanya boleh melayani. Mereka boleh membagikan kita ruang dan peluang melepaskan kita, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan kita. Jadi hanya satu saja orang yang mendapat gelaran ini adalah Yesus Kristus sendiri. Karena apa?
Karena dia melayani, walaupun dia Tuhan, dia dibesarkan seperti manusia, dia melayani kita sebagai manusia, dan juga dia menyelamatkan kita. Perkataan menyelamat itu adalah terbaik untuk kita, karena kita mempunyai ruang dan peluang untuk diselamatkan di kerajaan surga satu hari nanti. Dengan itu pelajaran sekolah sahabat kita ringkasannya adalah, biarlah kita sama-sama melihat Yesus itu adalah penyelamat kita. Bukan saja dia melayani, tetapi menyelamat kita di dunia ini. Dengan itu Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya tuntun kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau memberkati dan menolong kami untuk memahami dengan lebih lanjut lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Biarlah kami mengetahui bahwa Yesus itu memain peranan daripada keturunan Raja Daud dan daripada keturunan Esai ataupun Jesse. Biarlah kami senantiasa diperhatikan dan kehidupan kami didekatkan dengan Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang kami sembah siang dan malam. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat pagi, bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Austin, kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan perpuluhan yang akan dipimpin oleh Pastor Sahabat Yosef. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami, Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terpuji dan termulalah Engkau. Kami merendahkan diri kami, mengakui akan kekurangan kami, dan percaya kami akan Yesus Kristus. Pada saat ini kami serahkan segala persembahan dan segala dana di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya menjadi saluran berkat kepada yang memerlukan. Begitu juga untuk pekerja-pekerja Tuhan yang sedang memberitakan Injil kebenaran Tuhan di seluruh dunia. Perpuluhan kami kembalikan karena bukan kami yang punya, tetapi Tuhan di surga yang punya. Ini adalah respon kami untuk menunjukkan kesetiaan kami kepada Engkau, ya Bapa. Terpuji, termulialah Engkau, ya Tuhan, sekarang untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Jadi selamat hari Sabat untuk semua kita. Jadi khotbah saya pagi ini akan saya kongsikan untuk para pendengar, untuk semua kita. Jadi sebelum kita mulakan, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji atas nama-Mu Tuhan yang terbesar dan yang terbaik. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bersama dengan kami pada pagi ini untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bagaimana kehendak-Mu menuntun kami dan menyelamatkan kami. Ampunlah segala dosa kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus selamat kami. Amin. 5 batu licin. Kalau kita lihat cerita ini, yaitu bertentangan ataupun
keadaan Goliat dan Daud ini. Dalam cerita ini dia menunjukkan keadaan Goliat dan Daud, yaitu siapakah Goliat dan siapakah Daud. Dan kalau kita lihat status mereka berdua ini, status pertama yaitu Goliat adalah pendekar dan tentera. Maka status Daud ia adalah gembala domba. Dan postur tubuh mereka, Goliat mempunyai ketinggian 3 meter, Daud mempunyai 1,7 meter. Berat badan Goliat hampir 200 kg. Berat badan Daud hanya 70 kg. Elok parasnya cantik dan kemerahan-kemerahan. Kita lihat kepada senjata mereka. Senjata mereka yaitu Goliat mempunyai ketopeng temaga. Goliat mempunyai baju zirah bersisik yaitu seberat 57 kg. Penutup kaki Goliat adalah dari temaga. Nanggul lembing tembaga. Gagang tembok seperti pesak. Mata tembok yaitu 6,7 kg. Dan ia adalah seorang tentera membawa perisainya. Maka kalau kita lihat apa yang dimiliki ataupun senjata Daud, Daud hanya mempunyai tongkat, 5 batu licin, alih-alih ataupun umban, dan iman kepada Tuhan. Apabila kita memperhatikan saudara-saudari, apa yang dikatakan Tuhan kepada kita melalui 5 licin ataupun 5 batu licin ini. Pertama, dia mengatakan, memperingatkan kita, walaupun Daud ini menghadap banyak bahaya ketika menjadi seorang gembala domba-dombanya ayahnya, dan dia percaya pada semua itu atas perlindungan dan kuasa dari Tuhan. Jadi saudara-saudari harus Anda ingat pada pagi ini, yaitu di mana kita lihat bagaimana Tuhan mengingatkan kita, yaitu ingatlah tuntunan Tuhan di masa lalu. Dalam kehidupan Daud ini juga, dalam Samuel bagi 17 ayat 34 mengatakan begini, tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa ataupun beruang, ia menerkam seekor domba dari kawannya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerangi aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghancurkannya dan membunuhkannya. Dan begitu juga ayat ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-mu ini. Itulah permulaan di mana kita lihat bagaimana Daud sebagai peringatan kepada kita. Begitu juga dalam 1 Samuel 17:37 mengatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepas aku dari tangan orang Palestina itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dan apa yang terjadi kita lihat di sini. Itu sebab Mazmur 3 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan Mazmur 18:3 mengatakan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamat aku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku,
tanduk keselamatanku dan kota bentengku. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana Daud menjadi satu kesaksian kepada kita. Bagaimana kita diperingatkan bahwa ingatlah tuntunan Tuhan di masa lalu. Itu sebab dalam life sketch bukan surah 196 mengatakan, kita tidak perlu khawatir akan hari dengan kecuali kita melupakan pimpin Tuhan pada masa yang lalu. Oleh sebab itu, saudara-saudari, dalam buku Mazmur Ibrani 10 ayat 32, ingatkan aku akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Itu sebab kita lihat bagaimana Daud memperingatkan kita. Dalam poin kedua, apabila pertama tadi kita lihat bagaimana Tuhan memimpin Daud, bagaimana Tuhan sudah menolong Daud, dan di sini dia mengatakan kepada kita bahwa menang bukan oleh hal yang luar biasa. Jadi saudara-saudari, kita lihat di sini apa yang dikatakan Daud ataupun perkhidmatan Daud ini kepada kita. Jadi kedua ini dia mengatakan menang bukan oleh hal yang luar biasa. Bagaimana Daud memperingatkan kita di sini. Terlebih lagi kita sebagai orang Kristen pada hari ini. Dan dia mengatakan begini, Daud hanyalah penggembala domba biasa. Ia bukan anggota tentera khusus, bukan pula pernah dilantik ataupun dilatih secara khusus dalam kemiliteran ini ataupun kesadaduan. Jadi saudara-saudari, kita lihat apakah yang menyebabkan Daud boleh ataupun bukan luar biasa menang oleh kuasa Tuhan. Itu sebab dalam buku Zekaria bagi 4 ayat 6 mengatakan, maka berbicara ya katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan kepaksaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi rahasia kemenangan, saudara-saudari, yaitu menang bukan oleh hal yang luar biasa, tetapi dengan firman Tuhan. Jadi apabila kita bersatu dengan Tuhan, kita mempunyai kekuatan dalam kehidupan kita. Itu sebab kita lihat bahwa menang bukan oleh hal yang luar biasa, yaitu orang yang luar biasa itu perkataannya biasa tetapi perbuatannya yang luar biasa mengikut laut tau ini. Dan apabila kita memperhatikan menang ataupun mengambil 5 batu licin ini, mengapa harus 5 sementara 1 batu sudah cukup untuk menjatuhkan Goliat? 1 Samuel 17 ayat ke-40 mengatakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Yakin tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Palestina itu. Mengapa saudara dia menggunakan ini? Mengapa harus 5 sementara 1 batu sudah cukup untuk menjatuhkan Goliat? Kalau kita lihat apakah kuncinya? Kenapa? Dan dia mengatakan sini, apabila dia mengambil 5 batu licin itu, di mana dia mengatakan Daud memiliki persiapan. Kita lihat. Artinya saudara-saudari, dalam kehidupan Kristen, begitu juga kita harus mengambil persiapan supaya kita tidak mudah kalah. Itu sebab 5 batu licin itu dikatakan begini,
ketika batu pertamanya gagal, demikian juga dengan batu yang kedua dan seterusnya. Jadi Daud mengertinya tadi mengambil 5 batu itu adalah sebagai persiapannya. Dan kalau kita lihat berapa kali Elia contohnya berdoa agar hujan dapat turun, setelah 3,5 tahun ia tidak turun. Jadi artinya saudara-saudari kita lihat bahwa asal ataupun kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 mengatakan, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia. Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai ke 7 kali. Jadi kalau kita lihat di sini, 5 batu licin. Pertama, apabila Daud mengambilnya, ia adalah pemikiran ataupun persiapkan pemikirannya. Jadi saudara-saudari kita lihat, begitu juga dalam kehidupan Kristen kita, di mana kita melihat kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Mengambil 5 batu licin ini dia mengatakan dalam 1 Raja 18:44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhadap ataupun terhalang oleh Tuhan. Bayangkan saudara-saudari, firman Tuhan, roh Tuhan hidup dalam kehidupan kita, di mana kita lihat dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara-saudari kita lihat contohnya juga kepada Aman. Tadi kita lihat kepada Elia, sekarang kita lihat kepada Naaman. Berapa kali Naaman harus dicelupkan dirinya dalam air di sungai Jordan, dan jawaban dia yaitu sampai 7 kali. Jadi pertanyaan yang ditanya kepada kita, sudah berapa kalikah kita berdoa, berpuasa untuk minta sesuatu pada Tuhan sebelum kita merasa kecewa dan tidak lagi memintanya kepada Tuhan? Jadi saudara-saudari, kalaulah Elia menggunakan 7 kali, kalaulah Naaman ini menyeram ataupun menyiramkan dirinya ataupun masuk ke dalam air 7 kali. Jadi soalan ini, berapa kalikah kita berdoa, berpuasa untuk meminta kepada Tuhan? Jadi begitu juga Daud memilih batu yang licin oleh karena bahwa dari dasar sungai, dan artinya yaitu dari hati isi hati kita ini. Demikian juga lah yang dekat orang Palestina itu. Jadi apakah Daud memilih batu licin itu juga? Mengapa tidak batu yang kasar yang dengan mudah diperdapati tanpa pergi ke sungai? Ingat saudara, sebagai pemilihan ataupun pekerjaan. Dan di sini juga kenapa Daud sebelum meminta pertolongan dari Tuhan, dia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Dan di sini kita perhatikan bahwa Tuhan memberkati Daud. Dan kalau kita lihat seperti Daud memilih batu yang licin, Yesus meminta pelayan untuk mengisi air biasa ketempayan sebelum mengubahnya menjadi anggur. Bayangkan saudara-saudari, melalui firman Tuhan, melalui roh Tuhan, maka kamu akan mendapat ataupun membuat sesuatu. Begitu juga Daud memilih batu yang licin seperti Yesus memberi makanan kepada orang seramai 5.000 hanya melalui seorang anak kecil, yaitu
2 keping roti dan 5 ekor ikan. Jadi saudara-saudari, kita lihat di sini, kenapa Daud memilih batu ini? Yesus menggunakan firman ini. Dan Daud memilih dalam pemikiran positif. Saudara-saudari, kenapa kita harus mempunyai pikiran positif? Kalau kita meminta, kedua, kita percaya. Dan masa kita percaya, kita harus mengambil pikiran positif. Itu sebab kalau kita lihat, Daud melihat sesuatu target yang besar dan peluang besar untuk dijatuhkan. Wahai saudara-saudari, melalui pikiran positif, memiliki pikiran positif, itu akan membawa kehidupan yang berpositif juga, sebagai berkat kepada kehidupan kita. Dan kalau kita lihat di sini, ia juga berpikiran bahwa dengan tubuhnya yang kecil, tentu tidaklah mudah bagi Goliat untuk menjadikannya sebagai sasaran. Jadi saudara-saudari, dalam pekerjaan Tuhan, dalam kehidupan kita kepada Tuhan, di mana walaupun kecil kita, walaupun bagaimana akan hidup kita, kalau Tuhan memilih, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Itu sebab kalau kita menggunakan pikiran positif, ini jawaban. Dan Filipi bagi 4:8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan, kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi saudara-saudari, pemikiran positif terkandung dalam Filipi 4:8. Dan bagaimana Daud percaya kepada Tuhan, kita lihat dalam 1 Samuel 17:45 dia mengatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tembok dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentangkan itu. Jadi saudara-saudari, bagaimana kehidupan kita? Adakah kamu percaya pada Tuhan? Sekiranya kamu percaya pada Tuhan seperti Daud ini, maka demi sumpah nama Tuhan, seperti Daud mengatakan di sini, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentangi itu. Adakah ini sebagai kemenangan ataupun kita lihat ini di mana Daud ini percaya kepada Tuhan? Dalam hari kita percaya kepada Tuhan, saudara-saudari, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Kalau kita lihat 1 Samuel 17:46, di mana kita melihat bagaimana Goliat ini kalah dan di mana Daud ini menang. Itu sebab kalau kita lihat, saudara-saudari, ayat ke-47 mengatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ingat akan perkara ini, saudara-saudari. Apabila kita percaya pada Tuhan seperti Daud ini, tidak ada yang mustahil. Dan apabila kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan pertempuran sampai tuntas.
Jadi saudara-saudari, kita lihat, perhatikan bagaimana Tuhan dapat memberi kemenangan ini kepada kita. Dan apa yang berlaku dalam 1 Samuel 17:51 cerita ini, di mana selepas Daud mengambil pedang orang Palestina ataupun Goliat ini, dipancungkannya kepala dengan pedang itu. Ketika orang Palestina itu melihat bahwa pelawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Jadi saudara-saudari, kita lihat di sini, Tuhan tidak akan menyelesaikan pekerjaan setengah-setengah, tetapi Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya ataupun sampai tunas dalam kehidupan kita. Begitu juga cinta Tuhan kepada kita, saudara-saudari. Apabila Tuhan mengatakan begini, dan dia mengatakan begini dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi saudara-saudari, dalam kehidupan 5 batu licin ini, cerita daripada Daud ini mengingatkan kita pertama, bahwa kita harus menyerah dalam roh Tuhan. Artinya firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kedua, kita harus mengambil risiko ataupun membuat pekerjaan. Seperti Daud ini memilih batu daripada dasar air. Dia tidak memilih batu sembarangan. Dia memilih 5 batu licin ini, sehingga dia menggunakan. Itu sebab persiapan kita, saudara-saudari. Seperti kita lihat bagaimana kita boleh berjaya. Sebab kalau kita sudah siapkan diri kita, maka doa, permintaan kita, kepuasaan kita akan dikabulkan. Ingat kita berapa kali Elijah memohon kepada Tuhan? Dia mengatakan 7 kali. Tentera Naaman ini menyiramkan dirinya 7 kali. Jadi berarti saudara-saudari, jangan leju sampai kita mendapatkannya. Itulah kuncinya. Dan kejayaan demi kejayaan, Tuhan membantu kita. Itu sebab dalam Yohanes 6 ayat 27 mengatakan begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan menterainya. Jadi saudara-saudari, kita lihat bahwa perjuangan kita dalam dunia ini, bahwa kehidupan Kristen kita dalam dunia ini bukan hanya Kristen sementara, bukan hanya dalam nama, tetapi harus mempunyai wawasan, yaitu mendapat hidup di mana kita akan diam di surga 1000 tahun dan dunia baru selama-lamanya. Untuk kita melihatkan kekuatan ini, itu sebab Yakobus bagi 1:12 mengatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi saudara-saudari, dalam normal baru melalui epidemik COVID-19 ini, begitu challenge sekali, begitu bahaya sekali, begitu cabar betul ataupun mencabar sekali. Tetapi Tuhan mengatakan, berbahagia orang yang bertahan dalam percobaan. Ingat saudara-saudari, sebagai umat Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada yang tentram. Tetapi kita harus berusaha, kita harus menderita.
hanya sekejap, karena umur kita tidak melebihi 70 tahun. Namun yang terbaik, saudara-saudari, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. 5 batu licin ini sebagai persiapan kita untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Aku jadi milik-Mu ya Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Tapi aku rindu dalam iman lebih dekat padamu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Engkaulah pengharapan jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Oh kesukaan yang tak terduga di hadapan takhta-Mu. Bila ku sembah Allah di syurga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Meskipun aku tidak tahu Tuhan akan segala maksud-Mu, bila aku dapat perdamaian, baru senang hatiku. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Mari saya pimpin dalam doa. Ya Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas peluang ini Tuhan, kami datang kepadamu, di mana kami percaya apabila kami melihat cerita Daud ini Tuhan, walaupun dia kecil, walaupun dia hanya budak-budak, tetapi Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah mengingatkan dia, yaitu pertama, bahwa Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mencari kita kami manusia. Terima kasih panggilan Tuhan ke depan kehidupan kami. Kedua Tuhan, kami harus berserah diri kami padamu, yaitu melalui Roh Kudus-Mu. Ketiga Tuhan, apabila kami menyerahkan segala Tuhan, kami harus belajar firman-Mu, mengambil masa risiko lebih depan kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan, sehinggalah kami mempunyai kuasa-kuasa, di mana kami melihat contoh Elijah tadi Tuhan, di mana kami melihat contoh tentara Naaman ini. Dan begitu juga Tuhan, di mana kami lihat anak murid Yesus Kristus memberi makan kepada 1,000 orang mengikuti Yesus Kristus, hanya melalui 2 keping roti dan 5 ekor ikan Tuhan. Jadi kami mau maju seperti mereka Tuhan. Biarlah Tuhan bantu kami, biarlah Tuhan menguatkan kami, biarlah firman itu Tuhan
akan menjadi kekuatan peneguhan hidup kami. Ampunlah segala dosa kami Tuhan, karena semuanya kami mohon dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Terima kasih kepada semua kita yang mengikuti kebaktian online pada Sabat ini. Dan semoga kita bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati.